Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran tayyiban barakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Segala puji syukur kita atas kehadirat Allah Azza wa Jalla, segala nikmat yang Allah berikan kepada kita. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha innal insana lazalumun kafar. Salawat dan salam selalu tercurahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salawat atasnya, pada keluarganya, para sahabatnya, dan semoga syafaat diberikan pada kita atau mereka yang senantiasa mengikutinya hingga yaumul qiyamah. Sebelum kita melanjutkan kepada huruf atau bab dhad wa dha atau bab dhadi wa dha'i, kita masih pada bab dha dan dha. Perbedaan itu harus kita pelajari agar benar-benar bisa memahami, ya benar-benar bisa membedakan juga. Di antara yang kita bahas di awal ini adalah sebagaimana yang sudah kita bahas berkali-kali, ya, bahwasanya kita mempelajari ilmu tahsin ini tujuannya agar kita terhindar dari lahnul jali. Ya, lahnul jali itu apa? Lahnul jali disebutkan nanti. Lahnul jali adalah kesalahan yang fatal yang sampai berubah makna. Ini yang tentunya harus kita hindari, ya. Adapun kesalahan yang kedua, sini ada jali wa khafi. Ya, jali fatal, khafi ringan. Ya. Walahnu ismani jaliyu wa khafi. Ya. Kullun haram ma khilafi fil khafi. Amma al-jalu fa khata'u fil mabna khalabi aw la yakhillu al-ma'na. Maka dari itu, ketika seorang itu salah membaca Al-Quran dalam hal tajwid, perhatikan ya, tajwid, ya, bukan, kalau tajwid itu artinya di luar kategori, kalau hukum tajwid di luar kategori apa? Di luar kategori makhraj dan sifat. Maka ini condong kesalahannya pada khafi. Maksudnya kategori khafi. Contoh misalnya kita memendekkan atau ya memendekkan yang harusnya dibaca, misalnya dibaca 4 tapi kita baca cuma 2, ya. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, harusnya 6 dibaca cuma 4. Maka yang seperti itu tidak sampai merubah arti, tapi dia khafi, dia terjerumus dalam kesalahan yang ringan. Tapi amma jaliun, ini kesalahan yang di sini dijelaskan di sini. Kita baca dulu laham jali dan khafi, keduanya haram. Keduanya haram, ya. Di sini menurut Syekh Uthman bin Sulaiman Al-Murad Ali. Di sini keduanya haram, ya kan? Keduanya haram, berarti kan, ya. Namun sebagian ulama qiraah berbeda pendapat, makanya ada khilafiyah juga di sini. Kullun haram ma khilafi, ya kan? Kullun haram kata beliau, ya, Syekh Uthman, haram, tapi khilaf, ya. Ada beberapa pendapat mengenai hukum lahnul khafi, ya. Apakah ia haram atau makruh? Maka nggak ada perbedaan pendapat tentang jali haram atau makruh, tapi yang berbeda pendapat hanya tentang khafi. Jadi lahnul jali haram total, ya, haram mutlak, nggak ada kategori jali yang dimaafkan, nggak ada, ya. Jadi kalau kita sudah merubah arti, ya nggak bisa dimaafkan lagi, ya, kecuali kalau kita dalam keadaan belajar dan kita masih belum fasih, ya, masih belum fasih, maka seperti ini semoga Allah maafkan. Apakah ia haram atau makruh? Nah, di sini adapun lahnul jali adalah kesalahan dalam masalah tata bahasa, baik mengubah ataupun tidak mengubah makna, seperti mengubah, menambah atau mengurangi huruf dan mengubah harokat. Perhatikan. Jadi
berarti terang atau jelas, yang kesalahan yang jelas. Lalu jali ini kesalahan yang diketahui sebagian atau seluruh orang itu akan paham kalau ini salah bacanya. Tapi kalau khafi itu kesalahan yang samar. Jadi nggak seluruh orang tuh tahu kalau ini salah. Contoh misalnya Anda baca what, contoh misalnya ihdinas siratal mustaqim, ihdinas siratal mustaqim. Ini berubah arti nggak nih? Ihdinas siratal mustaqim. Jelas ya? Berubah arti, shotnya harus dibaca tebal. Seperti ini sudah jelas ya. Kesalahan seperti ini sudah jelas. Ataupun kesalahan yang nggak jelas, atau kesalahan yang hanya diketahui bahkan hanya ahlu tajwid saja. Contoh misalnya memanjangkan matobi, contohnya matobi deh ya. Matobi lebih dari 2 harakat. Ya. Apalagi kita di Indonesia ini kebanyakan ilmu tajwid kita sakarpe ya. Ini tadi kan sakarpe, apalagi kalau ya banyak sekali ya. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ini memanjangkan yang harusnya 2 harakat dilebihkan lagi. Tapi ini nggak sampai batasan merubah arti. Dan ini yang tahu kadang-kadang hanya ahlu tajwid saja ya. Makanya terlalu anak sidir nih yang bacaan ta'awudnya a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Tolong dirubah ya. Bukan tolong lagi, dirubah lah ya. Dirubah ya. Masih ada kemarin beberapa setahun masih ada. Maka yang seperti ini artinya seperti orang awam ya, seperti ini artinya, atau memanjangkan tobi'i lebih dari 2 harakat misalnya. Disebut jali karena dapat terlihat dengan jelas ini, baik bagi kalangan awam maupun para ahli tajwid ya. Kalangan awam pun tahu kalau itu salah ya. Kalau itu salah. Misalnya alladzi anqadha dhahraqa. Alladzi anqadha dhahraqa. Nah, ini orang awam pun salah ya. Bapak itu guyu kan ya. Tahu salah seperti itu ya. Selama ia mengerti bahasa Arab, karena lahan jali adalah lahan yang berkaitan dengan tata bahasa Arab. Kalau yang termasuk lahan jali, perhatikan ya, mengubah huruf ya. Mengubah huruf, dan kita ada contohnya di sini. Menambah atau mengurangi huruf ya. Menambah atau mengurangi huruf, bukan harokat ya. Dan merubah harokat ya. Kalau sampai merubah harokat, bahasa Arab berbeda artinya ya. Contoh misalnya kohar, atau misalnya wahid sama al-wahid, ini sudah berbeda maknanya. Wahidu sama al-wahid sudah berbeda maknanya. Ada contohnya di sini. Ini yang berubah huruf ya, yang berubah huruf di sini. Harusnya ini benar ya, sudah jelas ya. Jadi ada, atau bisa lihat ini. Coba dibaca apa nih? Bersama-sama. Ayo, wahid ini salah. Ayo. Ya. Kalau misalnya kita bacanya alhamdulillah, bahkan orang-orang awam pun tahu ya. Orang, tapi kecuali orang awam yang belaur ya. Enggak perhatian dengan Al-Qur'an ya, enggak tahu ya. Kalau ini jelas salah, gimana kalau ini alhamdu ya, segala kehancuran ya, segala kematian bagi Allah. Gimana seperti ini? Ayo. Gimana enggak haram seperti ini? Atau bisa kufur kalau sengaja. Ya, kalau sengaja bisa kufur. Artinya seperti ini. Ya, bahasa Arab itu sensitif ya, bahasa Arab sensitif. Ya. Kalau bahasa Indonesia mau dirubah style bacanya aja nggak berubah artinya ya. Tapi kalau bahasa Arab seperti ini. Jadi sensitif ya, dengan sifatnya, dengan sifat. Coba alhamdu. Alhamdu.
alamin. Alam. Seperti itu penyakit. Apalagi alam. Apalagi Arten Solo, ya daerah sana lah. Ya, awam, berarti kebanyakan daerah sana mah awam dalam baca Quran ya. Karena terkenalnya gitu, ya emang. Ya kalau daerah sini apa? Da, huruf da di sini ya. Huruf dal dibaca da. Nah, ini daerah sini. Alhamdu, jangan sampai alhamdu ya. Alhamdu coba. Alhamdu. Al-alamin. Ini hal yang kecil, yang terlihat yang kecil. Kalau kita berulang-ulang membaca ayat ini dengan untuk sholat, ya, dibaca seperti ini. Nah, semoga sholatnya diterima. Tapi kalau disengaja nggak belajar, jadi imam nggak belajar, padahal dia salah, makanya seperti ini bahaya. Berarti tahu, misalnya hukum, dia tahu apa namanya, dia salah, tapi karena gengsi, ya, tidak mau belajar, terjadi seperti ini bisa tidak diterima sholat. Perhatikan lagi, menambah atau mengurangi huruf. Jelas gak? Jelas ya? Nah, kecil ya. Perhatikan sini ya, ada tasdid. Ya, ada tasdid. Tasdid. Nah, di sini menambah atau mengurangi huruf, maksudnya di sini adalah tasdid. Karena tasdid itu bilangan dari dua huruf yang sama. Ya, yang kalau misalnya kita baca iya, tulisannya di sini ada tasdidnya ya, maka ya yang pertama itu dibaca sukun, ya yang kedua dibaca fathah. Iya. Maka kalau kita baca iya, artinya kita mengurangi huruf. Ya, coba dibaca iyyaka. Iyyaka. Kita baca sempurna. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kalau dibahas secara suara atau secara gambar ini, surah ini jadi lebih mudah ya. Kalau sekedar tulisan mungkin oh ya gitu ya. Kalau seperti itu paham ya. Nah, ini jangan sampai seperti ini ya. Jangan sampai iya karena aku dua iya, kita tahu sini maknanya nih. Cahaya matahari kami pada cahaya matahari kami mohon berdoa. Cahaya padahal tahu cahaya matahari ya Allah Subhanahu wa taala, tapi dia meminta sama mataharinya. Nah, seperti itu. Ya kan? Ya karena aku dua iya hanya kepada Allah kami menyembah, kepada Allah kami mohon berdoa. Istighfar kalau baca seperti ini ya. Kalau baca seperti ini, kalau kita masih sampai seperti ini saat ini ya, astagfirullah ya. Astagfirullah, maka beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalimatnya kufur banget ya. Ada contoh yang kedua di sini. Perhatikan bedanya di mana? Bedanya coba. Ayo, bedanya di mana? Nah, di sini cuma beda sedikit aja. Bedanya di mana? Nah, coba letaknya. Yang pertama panjang, yang kedua pendek. Yang benar yang mana? Pendek. Ya, matoro. Nah, hujan. Kalau matoro bandara. Nah, sensitif banget ya. Kalau masih bahasa Indonesia, apa sama apa? Artinya beda nggak? Sama. Jadi bahasa Arab sensitif ya. Matoro artinya bandara. Tapi kalau matoro hujan. Ya. Coba kita baca wa amtarna 'alaihim matara. Ya bisa kalau misalnya kita lagi kita belum lancar baca Qur'annya, kita biasanya bacanya panjang-panjang, yang pendek dipanjangin. Nah, seperti ini gimana? Ya, makanya belajar ya, belajar. Selagi kita belajar ya di situ mungkin atau ya kita berharap ada ampunan dari Allah Subhanahu wa taala walaupun kita masih salah. Ada usaha yang penting ya, ada usaha.
Biasanya kan kalau misalnya orang itu dalam kondisi terbata-bata bacanya wa amtarna alaihim matara, seperti itu, ya kan? Seperti itu kan? Ya, seperti itu. Seperti anak yang baru belajar Quran. Kalau ini tadi, kalau misalnya kita sedang berusaha atau sedang belajar ya, semoga kita dimaafkan ya. Tapi kalau misalnya kita paham, kita tahu, tapi kita nggak belajar ya, proses belajar ya. Dan kami turunkan kepada mereka pada nyambung sama sekali. Dalam surat An-Naml. Merubah harokat, jelas. Kalau ini mungkin surat Al-Fatihah, insya Allah nggak ada yang salah ini ya. Nah, surat Al-Fatihah. Kita baca bersama-sama. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Ayo. Bahasa Arab harakatnya dirubah aja sudah berbeda, lihat nih, ya. Nah, ini berkata dengan domir, ya, domir. Ya, saya di sini engkau. Kalau anta katanya kamu atau engkau. Kalau tu domir saya, anak atau sini maknanya saya. Suratul ladzina an'amtu 'alaihim, jalan orang-orang yang telah saya beri nikmat. Ila siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta, jalan orang. Ini kan doa, ya kan? Ini Al-Fatihah dimulai dari iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in sampai terakhir itu doa, ya. Doa, makanya sampai salah di sini. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Hidayah siratal, jalan petunjuk, jalan yang lurus. Siratal ladzina an'amta 'alaihim, yang mana jalan-jalan orang yang telah engkau beri nikmat. Jangan sampai jalan orang-orang yang telah saya beri nikmat. Saya yang berubah seperti ini jali ya, maknanya sangat jauh, parah. Amal lahan al-mughayir haram bila khilaf. Adapun lahan yang dapat mengubah huruf dan makna, maka hukumnya haram tanpa ada perbedaan pendapat. Jadi nggak ada perbedaan pendapat. Ya ilah, tadi ya, kecuali kalau dia dalam tahap belajar, ya, dia bersungguh-sungguh ijtihad, hirsun, bersungguh-sungguh semangat belajar, ya, namun Allah belum memberikan kefasihan di lisannya, ya, maka seperti ini insya Allah dimaafkan. Tapi kalau sama sekali nggak mau belajar, enggan, ya, sombong. Artinya kalau mau belajar, orang itu kalau nggak mau belajar artinya sombong aku. وهذا نوع من اللحن حرام شرعا باتفاق المسلمين وعقدوا عليه الفاعل تعمد إن فعل ناسيا أو جاهلا فلا حرمة. Dan lahan jenis ini atau lahan jali secara syar'i hukumnya haram berdasarkan sepakatan kaum muslimin. Pelakunya mendapat dosa apabila melakukannya dengan sengaja, Apabila ia melakukannya karena lupa atau tidak tahu, maka haram. Artinya di sini aku sudah tahu, ya. Di sini harus sudah tahu, harus belajar. Kalau antum pelosok itu masih dimaafkan berarti, ya, walaupun belum fasih, ya. Tapi orang awam ya, artinya orang yang nggak dapat ilmu seperti ini, ya, yang tinggalnya jauh dari seorang ulama, bukan mengajar itu nggak ada. Seperti ini, tidak tahu, ya, tidak tahu artinya dikecualikan, maka tidak haram. Jadi, kalau kita sudah tahu di sini artinya kita masuk ke hukum yang awal secara syar'i tadi, punya kecuali ya tadi bersungguh-sungguh ada belajar semangat. Menurut yang lainnya, ulama yang lain di sini adalah haram secara mutlak karena mengubah lafaz Al-Quran yang karena merupakan perubahan tersebut dapat menyimpangkan maknanya. Adapun orang awam wajib belajar, wajib baginya belajar. Di sini, ini poinnya di sini, garis bawahnya di sini. Wajib baginya belajar.
hingga terbebas dari lahal jali. Ya, orang yang tidak bisa belajar atau tidak sanggup lagi mengikuti pelajaran, wajib baginya terus belajar sampai bisa. Sampai bisa ya, sampai bisa, bukan sampai bosan, sampai bisa, bukan sampai lulus. Udah lulus, bahasanya udahlah, aku udah lulus, padahal masih belum bisa. Ya. Artinya yang dimaksud lulus itu bukan menyelesaikan pelajaran, tapi sampai kita benar-benar bisa. Baca Al-Quran dengan benar surat yang menjadi rukun sholat adalah Al-Fatihah itu utamanya. Makanya diulang-ulang ya, Al-Fatihah terutamanya. Tidak menjadi imam sholat dan tidak mengeraskan bacaannya dalam majlis kaum muslimin. Yang pentingnya belajar ya di sini ya, berarti kita ambil poin di sini adalah wajib baginya atau wajib bagi kita belajar ilmu tahsin, karena dengan kita belajar akan memahami makharij, sifat-sifat. Kalau nggak sama sekali nggak belajar ya banyak sekali. Nah, berarti di sini ini poinnya nih. Ini antum nih mungkin ya. Kita semua nih. Apabila ia tidak mengetahui hukumnya dan lalai untuk mempelajarinya, maka ia berdosa. Adapun apabila ia terjatuh dalam lahnul jali, dalam keadaan masih sedang belajar, dalam keadaan belajar, maka inilah makna dari jahil. Wallahu a'lam. Ya masih dimaafkan soalnya, masih dimaafkan. Kita sedang proses belajar. Banyak sholat. Bahas juga nih, ya kenal jari dalam sholat. Pada intinya kalau misalnya di situ jali dalam surat Al-Fatihah jali, dan ini terus menerus tanpa belajar, ya, imamnya nggak mau belajar, padahal jali dalam surat Al-Fatihah, maka sholatnya bisa tidak diterima atau batal sholatnya. Tapi kalau misalnya dalam keadaan belajar, maka insya Allah bisa dimaafkan. Ya. Tapi terus untuk belajar jangan pernah bosan. Sampai kapan ya? Sampai bisa. Sampai bisa. Bahkan anak sendiri aja perubahan kefasihan itu nggak bisa diukur berapa tahunnya. Tapi semakin memperbanyak membaca Quran, semakin lihai, ya, semakin lincah. Ibaratnya semakin banyak latihan, ya, semakin lincah ya tadi, lincah. Semakin banyak bermain bolanya, ya, latihan bolanya, ya, semakin banyak skillnya, skill yang paling banyak. Nah seperti itu juga ini skill dalam lidahnya juga semakin lihai, semakin lincah dalam membacanya. Kalau misalnya kita nggak pernah baca Quran, yang terjadi ya tadi terbata-bata. Hatta kalau misalnya kita belajar seperti itu terus setiap hanya belajar tapi di rumah nggak pernah baca Quran, ya sama aja bohong. Ya. Faktor pendukung utamanya adalah diri kita sendiri. Ya, faktor pendukung utamanya adalah diri kita sendiri, memperbanyak baca Quran. Utamanya surat Al-Fatihah ini. Belajar. Masih pada pembahasan huruf bo, ya, dot dan bo. Coba al-hifdhu, 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 al-hafidh, al-hafidh. Nah, ya kalau misalnya jadi MC, misalnya hafizahullah, hafizahullah bukan hafidahullah, ya, hafizahullah, ya, semoga Allah
jaganya. Hafidho, coba hafidho. Hafidho. Coba hafidhu. Jadi bukan dibaca hafidhu 'ala shalawati was salatil wusta. Nah, tapi hafidhu, hafidhu. Coba hafidhu. Nah, ini huruf tebal, kemudian dhammah. Nah, hafidhu. Ya, tetap dimunculkan ya, tapi dengan suara penebalan ya. Hafidhu. Ini lebih condong pada huruf dal ya, huruf dal. Hafidhu disalah ya. Hafidhu disalah. Hafidhu disalah. Ya. Jangan juga sampai mirip dengan huruf dad. Hafidhu, hafidhu. Nah, ada sifat pada huruf da ada dha atau da ada sifat seperti itunya. Ya, jangan sampai dibaca hafidhu, hafidhu. Kalau hafidhu ini huruf dad, hafidhu ya. Coba hafidhu. Nah, senantiasa nah, sini. Senantiasa seperti ini, ya. Ujung lidah ditempelkan ke ujung gigi seri atas. Gini. Nah, kalau nggak ditempel seperti ini ya kotok yang salah. Ya. Kadang-kadang ada yang lidahnya nggak sampai gitu ya. Ada yang lidahnya sampai. Ya, ini semuanya karunia Allah ya. Karunia Allah Subhanahu wa taala. Ada yang lidahnya lancip. Ada yang lidahnya bulat, ya kan? Beda-beda kita tuh. Makanya tapi dalam mentajwidkan huruf sama aja bisa ya. Ya dengan kesungguhan kita tapi ya dengan kesungguhan jadi kita masing-masing kita berusaha ya, dalam mempelajarinya. Coba ini ya. Jadi yang rapatnya nempel itu bukan atas bawah tapi ujung lidah dengan bertemu dan menempel dengan ujung gigi seri atas, bukan keduanya tapi hanya ujung gigi seri atas. Coba gho, 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 l, ini ya, l. Yang dimaksud ujung bukan lancipnya, paham ya? Yang dimaksud ujung bukan lancipnya. Perhatikan sini. Yang dimaksud ujung di sini bukan lancip. Kalau lancip itu roksu, kepala lidah. Tapi kalau yang dimaksud ujung itu di sininya, agak masuk ke dalam sedikit, maka di sini, gini nih, keluar. Makanya Anda sering mengucapkan kalau misalnya huruf dha ini sedikit keluar, maksudnya sedikit keluar ujung, kepala lidahnya keluar. Jadi yang paling ujung ini, yang paling ujung ini, perhatikan sini, di sini ya, ini justru nggak ada huruf yang keluar di sini, ya, kepala lidah itu nggak ada yang keluar di sini. Seperti misalnya pertemuan antara huruf dal, to dan ta, ujung lidah bertemu dengan gusi atas, gusi gigi atas. Yang dimaksud ujung bukan itu, bukan ini, tapi yang di sini. Coba kita rasain aja, agak belok dia, agak menekuk, ya kan? Coba da, nggak lancipnya itu nggak bisa, menekuk dia, da, ya. Jadi di sini ujungnya nih. Maka huruf dha tadi bagian kepalanya sedikit keluar, perhatikan nih, sedikit keluar. Coba al-gha, hafidhu 'ala shalawati was salatil wusta. Ya.
kalimat sholawat dibaca wa-nya karena dia tak taknis, artinya jamak, sholat. Tapi kalau taknya tak marbut satu sholat, ya, sholatil. Kalau ini sholawat, ya, hafidhu ala sholawati was-sholati. Ya. Ini jamak nih, kalau misalnya taknya tak ini jamak, nah, tak taknisnya jamak, ya. Muannas salim. Ya. Coba ini dibaca panjang kalau seperti ini ya. Nah, dalam surat Al-Mu'minun juga ada. Ya. Waladzahum ala sholawatihim yuhafidhun. Ya. Dalam surat Al-Mu'minun, walladzina hum ala sholawatihim yuhafidhun. Sholawatihim, karena dia pakainya tak tanis. Tihim sholawatihim yuhafidhun. Ya, kalau salat ini ya, dibaca satu harakat. Salati al-wusta. Coba al-wusta. Al-wusta. Sanya dari tulisannya ya. Hafidhu 'ala sholawati was-sholatil wusta. Sebagaimana tak nanti juga kalau misalnya dia wakaf, dia dibaca taknya kan, ya, mu'minina wal mu'minat, ya kan. Tapi kalau tak marbutah nggak dibaca, dia jadi hak. Wassalah, ya, wassalah. Lagi baca lagi. Hafidhu 'ala sholawati was-sholatil wusta. Hafidhu 'ala sholawati was-sholatil wusta. Aikidh ya di dalam Quran. Asal dari kalimat al-yaqullah, an-naum, tidur artinya. Maka kalau kita bangunin orang, bangunin para santri itu istaiqidhu minan naum, bangunlah dari tidur kalian, bangunlah dari tidur kalian. Istaiqidhu minan naum. Ya, al-yaqullah. Kata naum juga sama, tidur. Satu surat Al-Kahfi, ya. Coba ayqadha. Tebal semua ini, tapi ketebalan antara qaf dengan dha lebih tebal mana? Qaf sama dha lebih tebal mana? Ayo. Karena nggak tahu nih, lebih tebal mana? Ayo. Ada jawab sama, ada jawab qaf, apalagi perbedaan pendapat nih ya, khilafiyah. Lebih tebal dha. Kenapa lebih tebal dha? Karena kategorinya ya tebal. Adapun qaf bukan itbaq, hanya isti'ala. Seperti shad, dha, ta itu lebih tebal daripada huruf qaf, kha dan dha, ya. Ayqadha. Maka jangan dibaca wa tahsabuhum ayqadau. Berarti salah ya. Wa tahsabuhum ayqadau wa hum rukud. Kalau kita baca dengan tadi, masih ya lebih enak. Wa tahsabuhum ayqadau wa hum rukud. Ayo. Nggak hafal ya? Masya Allah, alhamdulillah, tabarakallah ta'ala. Sudah azan belum nih? Belum ya? Wa tahsabuhum, coba ayqadha. Belum hafal nih ya? Belum hafal ya? Oh ini dah, alhamdulillah. Otomatis gak kena?
Atau harus pencet? Nyala. Ya, berikan ya. Coba lagi yuk. Aiqadha. Gha. Aiqadha. Bukan aiqadha ya, bukan aiqadha ya. Wa tahsabuhum aiqadha. Salah tapi wa tahsabuhum aiqadha. Selalu apa namanya? Ditempelkan ke gigi seri, ujung gigi seri atas. Kalau ditempelkan ke ujung gigi seri atas. Udah bisa belum? Belum. Coba cabut dulu. Cabut dulu. Azan dulu aja ya. Azan dulu aja. Ya. Ayo. Kembali lagi pada kita bersama-sama baca bersama-sama ya. Wa tahsabuhum ayqadha wa hum ruqud. Ayo.
pada huruf ya sukun. Ya sukun itu sama dengan kasroh, ya. Ya sukun sama dengan kasroh. Maka ketika ya sukun seperti ini, jadi usahakan bibir ke bawah biar sempurna. Kalau kita bacanya wa tahsabuhum ayqadhan, enggak sempurna nih. Ayqadhan, tapi ya kita sempurnain. Wa tahsabuhum wa tahsabuhum ayqa. Seperti ini artinya ada berapa harakat? Hukumnya apa nih? Alin ya, alin atau lin. Lembut, cara bacanya lembut. Ayqadha, dua harakat ya. Wa tahsabuhum ayqadhan wa hum ruqud. Ayo. Dalam surah Al-Baqarah. Coba. Kita baca ini dulu. Ini ikhfa ya. Ini ikhfa. Ya huruf gha, huruf tebal, otomatis suaranya dinaikkan ke atas. Zaru. Jadi enggak sekadar kalau kita bacanya tanpa menaikkan suaranya ketika ikhfa, maka enggak akan dapat tebalannya. Yunzarun la yukhaffafu anhumul azab wa la hum yunzarun. Ayo coba. لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون. Kalau dia terjadi pada huruf tipis, contohnya misalnya yauma balik, dia posisi bibirnya balik. Yauma yunfakhu fis suri fatatuna afwaja. Tapi kalau huruf tebal wala hum yunzarun, wala hum yunzarun, karena domanya mengikuti ketebalannya seperti itu. Yunzarun, nggak mungkin jadi nggak tebal, nanti ketebalannya, sifat tebalnya hilang ya. Tapi kalau huruf tipis, contohnya misalnya tadi ya, yauma jadi nggak ada pengaruhnya dengan huruf ya. Yauma yunfakhu fis sur. Kalau sini kan tebal. Yunzarun. Coba coba. Ya, karena sejatinya membaca ikhfa itu, jadi ketika ikhfa itu dibaca, nun sukunnya sedang diproses dibaca, sedang nah seperti itu ya. Itu kita sambil menyiapkan hurufnya, huruf setelahnya. Kalau huruf setelahnya fa, maka ancang-ancang juga sini. Tadi yauma jadi posisinya udah siap nih. Yauma jangan mungkin yauma rapat, jadi nggak bisa. Yauma karena makanya huruf kan gigi berapa huruf dengan di bawah. Ancang-ancang. Huruf dha juga wala hum yunzarun wala hum yunsarun, sama ya, seperti itu. Baca lagi yuk.
لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون Nah, di sini sama nih. Surat Al-Hadid. يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظروا آمنوا انظرونا نقتبس من نوركم. Perhatikan ya. يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرونا. Sampai situ dulu aja yuk. Sampai sini yuk. 1, 2, 3 ayo teman-teman. Sampai sini. Dibaca amsilah seperti ini itu tujuannya agar lidah kita lincah ya. Jadi memperbanyak membaca amsilah atau contoh-contoh ya. Jadi nggak dibaca yauma yaqulul munafiquna wal munafiqatu lil ladzina amanu duruna, salah ya, amanu duruna, tapi tebalan ditebalkan, wal munafiqatu lil ladzina amanu duruna. Huruf tebal ya sebagaimana disampaikan pada pertemuan yang lalu, jadi menggemukkan suara ya kan, menggemakan suaranya di area mulut digemain. Amanu duruna. Ini jelas ya, ada hujan. Hujan jelas ya? Jelas ya, masih ya? Amanu duruna. Coba. Unzuru. Coba. Dalam surat yang lain ada dalam surat Yusuf ya. Unzuru ila thamarihi idza asmara wa yan'i. Jadi kalimatnya perintah. Unzuru. Coba. Unzuru. Sambil baca contoh seperti ini huruf yang lain diperhatikan juga ya. Yauma yaqulul munafiqu, qafnya. Yauma yaqulul munafiquna wal munafiqatu lil ladzina amanu nzuruna. Terus ada dzal lilladzina, jangan sampai dibaca lilladi ya, dal salah ya. Amanu nzuruna naqtabis. Qalqalahnya gimana? Qaf ya. Qalqalahnya tebal seakan-akan seperti fathah. Naqtabis min nurikum. Ya, kalau bacaan tajwid seperti itu ya. Naqtabis min nurikum. Kasrohnya diturunkan ininya. Min Goma menyong. Min nurikum. Ya, tergantung. Maka disesuaikan juga dari segi mulut kita. Nah, ini ya. Naqtabis min nurikum tadi. Nah, perhatikan di sini ada ikhfa di sini ya. Ikhfanya huruf dha sama ikhfanya huruf shin.
surah Al-Baqarah. وانظر إلى العظام كيف ننشزها ثم نكسوها لحما sampai dibaca lahma ya, lahma nanti jali, langsung jali. Perhatikan nih, wanzur ilal 'idhami kaifa nunshizuha thumma naksuha lahma. Coba dibaca bersama-sama yuk. 1 2 3. Wanzur ketika tadi ya sukun sama dengan kasrah. Ketika ya sukun tidak benar-benar dikasrahkan dengan sempurna, tidak menurunkan rahang bawah, maka yang terjadi wanzur ilal 'idhami kaifa. Kalau kita delay atau kita slow kaifa, harusnya gimana? Kaifa. Kalau lurus gini, kaifa. Ya. Alam tara kaifa fa. Jangan alam tara kaifa fa. Kai salah ya. Kaifa fa. Coba kaifa. Wanzur ilal 'idhami kaifa nunshizuha thumma naksuha lahma. Ayo. Coba ini yuk kita baca yuk. Nunshizuha. Jangan dibaca nung anten di situ aja. Nung nanti nung ya. Nung apa nung ya? Jelek ya. Nung ya. Kalau kita benar-benar paham tajwid ya. Nung masuk baca nung ya, wong ya, nama orang aja. Nung ya. Nun tipiskan. Tapi juga jangan sampai menambah juga. Nuweng nggak salah ya. Jadi mengisyaratkan dhammah dengan monyong, itu artinya ismam. Shizuha, coba. Shizuha. Nunshizuha. Nabadha fariqum balik enggak fariqum, enggak anteng tapi balik ya. Makanya seperti ini ismam ya. Kalau seperti ini huruf setelahnya adalah tipis, maka diberikan isyaratnya dengan dhammah monyong, tapi dikembalikan lagi ya. Nabadha fariqum minal ladzina utul kitaba kitaballah ya. Kitaballahi wara bukan waro tapi waro ya. Coba waro'a. Jangan waro'a. Tip kalau dibacanya waro'a nih tipis nih salah ya. Harusnya dibaca tebal waro'a. Coba. Zuhurihim.
zuhurihim. Nah, selalu kita koreksi masing-masing sendiri ya. Masing-masing kita mengoreksi bacaan kita, ya. Caranya gimana? Caranya rasakan lidahnya. Posisinya udah benar belum nih? Udah nempel atas belum nih? Ada nempel atas belum? Kalau belum nempel atas, bahkan nggak nempel sama sekali ya salah ya. Atau nempelnya di dalam, di gusi. Artinya pakai huruf dal. Duhurihim salah ya. Duhurihim. Coba zuhurihim. Ya. Pada kalimat lafdzul jalalah, coba kitaballahi. Baknya langsung masuk ke lam, ya. Jadi cara ngucapin Allah kita jelaskan di sini aja nih. Huruf ba masuk ke lam dengan lam yang tebal, ya. Lam yang tebal tuh lam yang hanya pada lafdzul jalalah aja, kalimat Allah aja, ya. Dan syaratnya sebelumnya adalah fathah atau dhammah. Seperti ini sudah syaratnya nih, udah benar nih. Ya. Ba-nya langsung masuk ke lam dengan suara lam yang tebal. Coba kitabau. Bau. Bau. Ya, berarti kan ini kalau kita perinci gini nih. Bau. 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 Bukan bal. Kalau dibaca bal nanti jadinya kita belah, kita belah. Kita Allah. Ya. Jadi yang ngucapin lafdzul jalalah yang tepat, lamnya ditebalkan sejak awal, ya. Kemudian loh, bukan loh, tapi loh. Coba loh. Suaranya berat, besar, menggema. Loh. Kitaballahi. Dan diberikan sifat apa? Sifat apa namanya? Bainiyah atau sifat setengah mengalir, ya. Kitaballahi wara. Allah enggak Allahu akbar tapi Allahu akbar, ya kan? Sami'allahu liman hamidah. Enggak sami'allahu liman, ya kan? Sami'allahu liman hamidah. Sami'allahu. Kadang-kadang banyak yang sami'allah, ya kan? Sami'allahu liman hamidah, enggak ada tasydidnya, enggak ada sifatnya juga, enggak ada, ya. Seperti itu. Assalamualaikum warahmatullah, ya kan? Warahmatullah. Nah, sampai assalamualaikum warahmatullahi ya kan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selalu ditajwidkan lah ya. Selalu tajwidkan ya. Kalau nanti kita baca yang berbau bahasa Arab, otomatis sudah mentajwidkan. Ya, kalau kita sudah biasa atau membiasakannya. Litastawu ala zuhurihi thumma tadhkuru ni'mata rabbikum. Saya ulang lagi. Litastawu ala zuhurihi thumma tadhkuru ni'mata rabbikum. Ayo. Litastawu ala Nah, ini mas yang belum lancar baca Quran, ini kita sambil belajar nih ya, sambil belajar membaca ini kayaknya di jilid 6 ini kayaknya ya, jilid 6 nih. Surat Qaf. Ma yalfidhu, coba ma yalfidhu. Ya, jangan sampai kita baca ma yalfidhu, ma yalfidhu. Ma yalfidhu, dhu ditebalkan ya. Ma yalfidhu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Ayo.
ma yalfidhu yalfidhu wadha, ini dhal sama dha, wadharu zahiral ismi wa batinah ini jelas gak nih? Jelas gak suaranya? Jelas beneran? Ini gak jelas malah wa batinah وذروا ظاهر الإثم وباطنه surat Fat ada huwallazi. Ini mat apa namanya? Mat apa namanya? Jaiz atau wajib? Hah? Jaiz atau wajib? Jaiz, ya. Jaiz itu munfasil. Jaiz itu terputus. Maksudnya apa? Antara panjang ini mat ya. Dengan hamzah terputus dia dalam segi apa? Dalam segi makna, ya. Bukan dalam segi tulisan. Kadang-kadang tulisannya nyambung, ya. Tapi katanya terputus kata, ya, dalam segi kata. Tapi kalau mat wajib muttasil, muttasil artinya nyambung, ya. Jadi antara mat dengan hamzah itu masih satu kata. Inna, kalau inna anzalna mat jaiz ya atau wajib? Inna anzalna jaiz. Tapi kalau yang wajib contohnya apa? Wajib. Mat wajib contohnya apa? Contohnya? Ya. Coba nanti cari contohnya ya. Tapi intinya bernyambung dia. Kalau wajib tuh mutasilan menyambung artinya. Tapi kalau mat jaiz munfasil. Jangan kebalik ya. Mat jaiz mutasil, mat wajib munfasil. Ini hanya segi penamaan aja. Huwal dibaca berapa? 4 ya. 3 sampai 4 harokat. Atau 4 sampai 5 ya. 4 sampai 5 harokat. Huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqu. Ya. Ini qalqalah kubro ya. Double kubro. Kalau misalnya kita berhenti di sini ya. Kalau kubro itu yang dimaksud qalqalah kubro itu qalqalah yang waqaf ya. Terus qalqalah kubro juga disebut kubro karena dia tasydid juga ya, karena tasydid. Liyudhhirahu, coba. Liyudhhirahu kita baca bersama-sama ya terakhir. Huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-din kullihi. Ayo. Haqqu gitu ya. Lanjut. Baik.
Jadi huruf dha tebal, sempurna ketebalannya, kemudian sifatnya mengalir suaranya. Liyudhhirahu seperti itu. Baik. Kita akhiri pembahasan ini atau pertemuan ini dengan surat Al-Fatihah ya, seperti biasa dengan surat Al-Fatihah. Perhatikan dan ditirukan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ingat ya, ya sukun sama dengan kasrah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Selalu disempurnakan kasrahnya, dhammahnya atau fathahnya. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Di seberang ihdinas siratal mustaqim. Ayo. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Turun bawah ya, ya sukun. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.
mengalirkan dulu sedikit huruf lamnya, baru lin itu ya. Dallin, dallin, jangan dallin. Seperti itu. Ada aliran suara sedikit atau setengah mengalir, sifatnya tawasud atau bainiyah ya. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Pekan depan kita baca berarti ya, baca atau talaki maju satu ya, surat Al-Baqarah. Diselang-seling ya, selang-seling kita rutinkan. Kata Mas Bidadi, katanya ada di sini proyektor. Ada nggak? Bisa diambil nggak? Hah? Bisa. Kalau anak bawa kayaknya berat, terlalu ribet ya, terlalu ribet kayaknya. Nanti pekan depan atau pekan yang akan datang, kalau misalnya ada menggunakan gambar, siapin aja dari sini ya, kalau bisa ya. Aku qouli hada, semoga bermanfaat. Mari kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. صراط المستقيم